Gak lama kemudian MC-nya ada ngomong, kita tukeran atletnya yang di tengah. Untuk foto bersama, dan kali ini kita putar atletnya yang di tengah. Atletnya yang di tengah. Oke. Atletnya yang di tengah. Pak, atlet yang di tengah, atlet. Yang di tengah. Atlet. Bapak, atlet yang di tengah. Teman-teman minta tolong kalau ada yang bisa bantu. Saya butuh dana 7,8 juta. Yang ngasih rekeningnya dia tinggal 166.000. Ada orang mau langsung ngebantu dia dengan nominal yang dia butuhkan, 7,8 juta. Full. Tapi kayak ini orang nggak ada itikat baiknya untuk apa ini itu segala macem gitu. Hari-hari saya kerja serabutan. Saya mengontrak dengan Ntar dulu. Sorry ganggu. Tapi seinget gua, dia sempat ada bilang kayak nanti ketika saya dapat THR uangnya saya ganti. Jadi dia sempat ada nge-tweet gitu. Intinya sama minta duit juga, maksudnya minta donasi ke orang juga. Tapi ada kalimatnya kayak nanti ketika THR saya turun akan saya kembalikan uangnya. Dia katanya kerja serabutan, THR siapa yang ngasih? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sedang ramai diperbincangan di internet, di mana kita akan membahas tentang penipu ulung yang berjaya di Twitter, di mana dia lagi diomongin banget karena dia minta bantuan sama orang-orang untuk melunasi kebutuhan keluarganya yang sedang sakit, tapi ternyata uangnya digunakan untuk hal yang tidak. Cuman sebelum itu ada pembukaan yang cukup kocak sebenarnya. Jadi kan Indonesia berhasil memenangkan All England kan. Terus atlet bulu tangkisnya pulang ke Indonesia. Diajak foto-foto dong seperti biasa. Kita kan harus mendokumentasikan sesuatu lah. Di podium ketika ingin difoto, lo siapa ini? Dan kali ini kita putar atletnya yang di tengah. Nah, Silakan. gak lama kemudian MC-nya ada ngomong, kita tukeran atletnya yang di tengah. Untuk foto bersama, dan kali ini kita putar atletnya yang di tengah. Atletnya yang di tengah. Oke. Atletnya yang di tengah. Pak, atlet yang di tengah, atlet. Yang di tengah. Atlet. Bapak, atlet yang di tengah. Nah, mungkin bapak Menpora kan atlet juga kan, kita nggak tahu ya. Tapi yang lucu adalah dari perkara ini kan sempat diomongin banget kan, maksudnya disinggung sama banyak orang gitu perkara ini. Terus ditanyain juga sama Ernest Prakasa, Menpora ini masih muda tapi kelakuannya mah tetap kayak generasi bapaknya. Nggak tahu malu. Terus orangnya bikin akun Twitter baru loh ini akunnya, dan sepertinya akunnya ya dibuat hanya untuk klarifikasi hal tersebut. Well, gue nggak tahu ini beneran atau tidak sih. Kalau beneran kok nggak ada centang-centangnya atau apa segala macem. Cuman intinya bapaknya klarifikasi lah. Klarifikasi dengan bilang kalau sebenarnya ada dua sesi foto. Yang pertama atletnya aja, terus ada yang bersama para pendukung. Para pendukung tuh mungkin ya bapak-bapak ramai ini. Nah, awalnya tuh ada yang atletnya doang, ada yang sama pendukung. Sama pendukung tuh ya maksudnya sama si bapak dan kawan-kawan ini yang kita tidak tahu siapa ini ya. Gue juga gak tahu sumpah siapa. Cuman kalimat dari si bapaknya adalah mungkin ada ada miskomunikasi. Kayak ketika bilang atletnya di tengah itu adalah ketika bareng si bapaknya, bukan yang cuman atletnya doang gitu. Well, kita gak tahu pasti, tapi kan orang di internet marah-marah doang Pak. Dan cara bapaknya untuk ngebikin Twitter untuk klarifikasi ya sepertinya nggak tahu, lumayan oke. Mungkin emang kita sensitif aja kalau ngurusin perkara beginian karena memang banyak orang-orang yang kesel sama tipikal bapak-bapak kibuk-kibuk pejabat yang kalau apa-apa bikin begini atau begini atau begini. Oh gini, basi banget template. Dah, gue pengen ngebahas sebuah perkara yang gue yakin perkara ini tuh cukup panjang. Bahkan untuk satu video doang kita bakal ngebahas ini. Jadi
Kita mulai semuanya dari base-nya ya, dari dasarnya. Twitter atau X sekarang lu mengenalnya, bisa kita bilang sosial media yang ini tuh kayak dua mata pisau. Bisa tajam untuk membela kebenaran, bisa tajam untuk dimanfaatkan sama orang-orang mencari cuan. Seperti yang dilakukan sama mas-mas ini. Jadi kan ada tuh yang namanya Twitter please do your magic. Ya, magic apapun bisa terjadi di Twitter. Soalnya waktu itu bahkan sampai ada di titik ada orang dia nyari saudara kembarnya apa saudaranya gitu yang sudah lama hilang, ditaruh di Twitter, di retweet sama banyak orang, ketemu Twitter please do your magic. Tapi magic ini disalahgunakan sama orang yang gua nggak tahu kehidupannya seperti apa. Mungkin ketika lu buka Twitter lu sempat ngelihat tweet-tweet kayak gini. Teman-teman, saya sedang open donasi untuk biaya operasional pengobatan ibu saya dan anak saya. Ibu saya gagal ginjal, anak saya speech delay, tumbuh lambat, dan ada indikasi autism. Bagi yang melihat, mohon bantu retweetnya. Retweetnya nggak banyak, 1,9 ribu, tapi viewsnya sampai 8 juta. Terus ini ada lagi. Jadi kayak orang ini beberapa kali naikin tweet yang sama. Maksudnya kalimatnya beda, tapi intinya tuh sama. Membantu biaya pengobatan, membantu biaya operasional, dengan memanfaatkan rasa iba dari orang-orang Twitter. Bahkan kalimatnya tuh, kalau ada yang bisa bantu atau minjemin saya, tolong, jujur saya udah gak sanggup nyicil tiap tanggal 10 600 ribu gitu-gitu. Kayaknya ada satu yang paling gue inget deh. Yang paling gue inget tuh kalau gak salah dia udah gak ada apa-apa lagi untuk dijual, hanya tinggal motor istrinya, terus dia gak berani jual yang gitu-gitu loh. Gue tuh udah sempat ngeliat ini berkali-kali dan ada kecurigaan sebenarnya. Karena kasus please do your magic dan akhirnya penipuan itu nggak sekali dua kali, men. Pernah ada kasus kucing, pernah ada kasus disabilitas, dan semua itu duitnya dimakan sendiri. Lalu untuk kasus ini tiba-tiba berkembang. Yang awalnya dia nge-tweet, terus dia nge-DM-DMin orang. Dan orang-orang yang dia DM adalah tipikal orang-orang yang punya nama di Twitter, yang katakanlah followersnya di atas 100 ribuan. Terus kayak, maaf teman-teman kalau spam mau minta bantuan, saya butuh bantuan dana untuk pengobatan anak saya yang sakit tipes dan operasional ibu saya yang sakit gagal ginjal stadium akhir, bla 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 bla. Uang tabungan sudah habis untuk biaya pengobatan ibu dan mengurus adik yang baru meninggal karena kanker nasofaring. Yo. Ini sebenarnya nggak boleh gue keluarin sekarang, tapi spoiler alert, adiknya masih hidup. Adiknya dikata meninggal. Nggak jelas banget bocah ini. Terus kayak kalau ada mau ngirim bantuan, kirim ke rekening ini. Oke, maaf mengganggu waktunya. Seinget gue Zari Hendrik bahkan pernah di DM. Zari Hendrik bahkan pernah di DM. Terus orang-orang yang punya nama lainnya lah juga sempat di DM. Sampai ada di titik dimana dia ngebikin akun Kita Bisa. Kita Bisa adalah sebuah platform di mana lu bisa menerima bantuan dari orang lain, dipromosikan lewat Kita Bisa, meskipun ya butuh ada potongan untuk operasional Kita Bisanya segala macam. Cuman intinya dana yang berhasil si Singgih Sahara ini kumpulkan itu cukup banyak, dan dia tuh nggak cuma satu gitu loh. Kayak contohnya ini di Kita Bisa tuh ada 3. Dia bikin pakai akunnya dia, semuanya konteksnya sama untuk meminta bantuan untuk biaya pengobatan. Ini kalau di total udah puluhan juta nih. Yang Excel 48, yang ini 32. Ya matematika itu udah 70-80 jutaan duit tuh. Dan dia juga nggak yang cuma di satu tempat loh. Jadi ada Kita Bisa ini, ada yang ini tuh di sharinghappiness.org. Sama konteksnya untuk meminta bantuan dari orang-orang juga. Tapi ini aplikasi yang berbeda. Jadi kayak Doski niat banget ini untuk bikin beberapa akun minta donasi, tapi uangnya kemana? Cuman waktu itu orang belum mempertanyakan. Yang orang tahu waktu itu adalah gue pengen ngebantu karena cerita dia sedih, gue punya ibunya dia kasihan. Terus ada orang yang sampai nge-tweet gini, Mas Singgih Sahara, saya pernah terpuruk bertahun-tahun, dari berbagai sisi dihancurkan cita-cita saya. Ingin menjadi bermanfaat walau diri saya kotornya gak ketulungan. Hasil kerja saya percayakan ke masnya karena sudah gak ada kesempatan untuk berbakti pada ortu. Saya ikhlaskan. Dikirim 20 juta. Jadi Doski ini ngebikin akun Kita Bisa, ngebikin akun Share Happiness, ngebikin tweet dengan rekening dia, nge-DM-DMin orang terkenal dengan rekeningnya dia. Jadi katakanlah uang semacam 20 jutaan ini
itu kelempar ke rekening pribadinya dia. Dan itu beda sama nominal 80 juta tadi yang ada di Kitabisa. Yang artinya Doski duitnya cukup banyak loh. Tapi kok dia nge-tweet itu berulang-ulang. Dan asal lu tahu kejadiannya itu udah mulai dari 2022 atau 2023, gue lupa pastinya. Tapi kayak semuanya tuh bahkan bermula dari Facebook. Dari Facebook dia nge-DM-DMin, nge-message-messagein orang. Terus kemudian mungkin kurang naik, kurang angkat, dia taruh di Twitter. Karena orang Twitter tuh penuh dengan rasa ingin membantu bro. Makanya orang-orang kayak yang langsung ngebantu gitu. 20 juta tentu bukan angka yang sedikit. Itu DPN Max ya, paling setahun kelar cicilannya. Maksudnya kayak Kenapa gue selalu ngebawa DPN Max aja, lucu banget. Anjir, gue nangis baca ini. 20 juta orang kasih dengan tulus. Singgih lu baca gak Singgih? Terus ada orang ini HP-nya rusak, HP-nya pecah. Dia memilih untuk ngebantu orang lain daripada ngebenerin HP-nya. Baterainya lo 1%. Ya ampun. Udah mana minta hotspot pula sama orang. Ya Allah. Terus ada kasus ini. Kayak 2023 pernah di DM dan saya bantu transfer. Setelah ditransfer itu jangankan dibales, chat saya dibaca aja enggak. Ya saya nggak berharap ucapan terima kasih juga, cuma minimal mikir kali ya. Ternyata sampai 2024 masih aktif minta donasi ke sana sini. Katakanlah gini, dia nge-DM orang, dia bilang kayak, "Oh sorry bro, gue butuh 4 juta, boleh minta tolong nggak buat bantuin gue." Dia nge-DM itu ke banyak orang. 4 jutanya udah dia terima, tapi kok masih nge-tweet minta lagi. Ini bocah kecanduan minta duit apa gimana gitu, sakaunya jelek banget. Terus ada orang yang ngirimin ini, dia kan sempat ada bikin tweet kayak gini. Teman-teman minta tolong kalau ada yang bisa bantu, saya butuh dana 7,8 juta. Kalau ada yang bisa bantu atau minjami, saya minta tolong. Dia ngasih rekeningnya, dia tinggal 166.000. Ada orang mau langsung ngebantu dia dengan nominal yang dia butuhkan, 7,8 juta full. Tapi kayak ini orang gak ada itikat baiknya untuk apa ini itu segala macem gitu. Yang orang pertanyakan kemudian adalah, ini Doski perasaan udah kekumpul duit banyak, maksudnya dari Kitabisa, dari transferan orang-orang segala macem, kok nggak ada bukti yang menunjukkan uang itu digunakan untuk pengobatan gitu. Kayak katakanlah bukti pembayaran rumah sakit lah, kwitansi rumah sakit, atau untuk pembayaran ini itu gitu. Dan dengan ngelihat itu, orang tuh jadinya berspekulasi gitu loh, ini duitnya kemana? Ada orang yang langsung bilang, orang ini ternyata beneran bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena dia nggak mau nunjukin transparansi mutasi rekening. Masalahnya gini, biasanya di beberapa website semacam Kitabisa ini, pencairan dana yang dilakukan itu biasanya butuh bukti dari transaksi tersebut. Katakanlah lu bayar biaya pengobatan apa, ya itu harus ditunjukin gitu pengobatannya apa, kan ada kwitansi setiap kali berobat. Masalahnya dia nyairin dana tuh kayak 3 juta. Rencana penggunaan dana, operasional, kontrol, dan transportasi. Terus ini, operasional, transportasi, dan membayar kontrakan. Kenapa bayar kontrakan? Kan orang pengennya ngelihat mak lu, anak lu sembuh. Well, bayar kontrakan mungkin penting, tapi kayak at the end of the day, spoiler alert lagi, dia udah punya rumah. Maksudnya nyokapnya udah punya rumah gitu. Operasional apa? Operasional doang tanpa ada bukti yang konkret, ini ngapain gitu loh. Akhirnya karena perkara itu orang pun mempertanyakan. Pertanyaannya adalah sederhana. Ini lu beneran duitnya dipakai buat ngurusin orang tua dan anak lu, atau buat elu? Akhirnya banyak orang yang speak up. Ini saya juga kena 4 juta sampai saya cariin kerja, tapi selalu ada aja alasannya. Yang menarik adalah dokumen rumah sakit yang dikirim ke saya jelas. Jadi kemungkinan dia pakai alasan ibu dan anaknya yang sakit buat dapat uang. Saya ajak video call, gak pernah mau. Akhirnya atas dasar kecurigaan orang-orang tersebut, dia pun akhirnya ngasih klarifikasi. Wow. Halo semuanya, mohon maaf atas keributan yang terjadi. Berikut klarifikasi permohonan maaf dan komitmen saya. Terima kasih buat beberapa pihak yang sudah bersedia membantu. Oke. Sebelumnya saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi di Twitter. Dana yang terkumpul saya gunakan untuk keperluan obat dan penunjang perawatan ibu dan anak saya, dan juga untuk membayar kontrakan. Oke. Sehari-hari saya kerja serabutan.
saya mengontrak dengan Ntar dulu. Sorry ganggu. Tapi seinget gua, dia sempat ada bilang kayak nanti ketika saya dapat THR uangnya saya ganti. Jadi dia sempat ada nge-tweet gitu. Intinya sama minta duit juga, maksudnya minta donasi ke orang juga. Tapi ada kalimatnya kayak nanti ketika THR saya turun akan saya kembalikan uangnya. Dia katanya kerja serabutan, THR siapa yang ngasih? Langit. Saya mengontrak dengan anak istri saya yang gak jauh dari rumah ibu. Karena ibu rumahnya kecil dan sudah penuh. Ada adik saya bersama anak dan suaminya serta adik saya satu lagi yang masih sekolah. Ayah hanya kerja jadi supir di pabrik es kristal. Dulu ekonomi keluarga bisa dibilang ditopang oleh ibu yang berjualan sayur pagi hari. Untuk kebutuhan sehari-hari ibu saya saling bantu dengan adik karena berat bagi saya kalau menopang sendirian. Untuk anak saya yang satu sekolah dan Axel juga disarankan masuk PAUD walau belum bisa bersosialisasi ataupun bicara. Saya sudah menjual beberapa barang yang saya punya seperti HP, gade motor, baju-baju, dan lain-lain. Bantuan terkadang datang dari yayasan. Terakhir kemarin dari Yayasan Aksi Insan Mulia Semarang. Yayasan Aksi Insan Mulia Semarang. Yang padahal ketika lu cari tempatnya udah tutup secara permanen. Kapan ngasihnya? Mungkin tahun lalu. Seuzon aja kita. Saya meminta maaf bahwa saya tidak melakukan pelaporan dengan transparan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya akan mencoba membuat pelaporan disertai dengan bukti-bukti pembayaran pengobatan. Oke, akan diposting kepada publik minggu ini. Oke, kita tunggu. Saya juga berkenan jika ada yang ingin melihat dan mengunjungi saya untuk melihat secara langsung kondisi yang saya alami. Sekali lagi mohon maaf, bla 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 bla. Oke. Sebenarnya kalau secara klarifikasi, gue nggak paham sih. Klarifikasinya membingungkan. Tapi kalau misalkan dia bisa menunjukkan, ya monggo. Cuman kepercayaan orang sudah ternodai gitu di sini. Orang-orang pun akhirnya membalas dengan ya kalimat-kalimat seadanya. Kalau misalkan nggak pengen ada kecurigaan, ya rekening konannya di print, dikasih lihat uang dari mana aja tuh yang masuk. Karena kalau kita bicara secara matematika, mungkin udah ratusan juta kali masuk ke rekeningnya dia gitu. Kayak contohnya ini, ada orang cerita kalau si orang ini dimintain duit lah atau mau dipinjemin duit 4,5 juta. Ya udah langsung ditransfer ke Singgih Sahara tadi. Cuman yang ngirimin duit ini minta kwitansi. Kwitansinya adalah kwitansi bukti pembayaran dari rumah sakit tersebut dengan maksud kayak pengen tahu nih duitnya beneran dikasih atau enggak gitu. Cuma sampai saat ini kwitansi dari bukti pembayaran itu nggak dikasih, alasannya dihilangin istri. Dan sampai saat ini nggak ada permintaan maaf, cuma minta kirim-kirim uang lagi. Kata gue, ini dia bapak lu. Ini kan ditransfer nih 4,5 juta. Udah dikasih tulisan, tolong foto kwitansi pelunasannya kak gitu. Terus ditanya lagi, sudah dibayarkan? Sudah kak, sudah beres bla 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 bla. Ada foto kwitansi pelunasan? Gak ada kwitansinya kak, yang kemarin stempel lunasnya. Iya, stempel pelunasannya ada, di RS kan ada pasti kwitansi pelunasan. Terus dia jawab, saya taruh di rumah kak. Bentar kak, hujan deres, teduh dulu. Iyalah. Sampai akhirnya ada di titik dimana ya orang yang ngasih marah-marah gitu, karena dia tidak bisa memegang omongannya itu, seperti tidak amanah terhadap uang yang sudah orang lain berikan. Jatuhnya kan penipuan. Dan orang pun mempertanyakan itu. Kalau misalkan uangnya tidak ada bukti digunakan untuk berobat, sebenarnya digunakan untuk apa? Oh, dari situ muncullah foto-foto yang seolah-olah menunjukkan gaya hidupnya. Ini Oktober 2023 dinaikin di akun Facebooknya. Di sini bisa kita lihat kalau dia sedang berfoto-foto di tempat yang cukup fancy. Apakah uangnya digunakan untuk berfoya-foya? Kalau yang ini kita bahasannya nanti. Tapi kayak ini tuh dia sebenarnya ada di sebuah acara stand up gitu. Terus kayak dia open mic atau ngisi stand up gitu. Ya itu nanti kita cari tahu lagi, karena ternyata dia seharusnya ikut komunitas stand up Indo Semarang, cuman nggak tahu juga. Nah, nggak lama ada orang nge-tweet juga nge-spill gitu. Ini sedikit info tentang dia. Memang betul ibunya ini mengalami gagal ginjal. Bahkan dari November 2022 komunitas anime Jepang juga stand up Semarang sudah galang donasi untuk ibunya. Terus ada pertanyaan, jadi intinya layak dibantu apa enggak? Untuk perawatan rumah sakit sudah di cover BPJS. Nah, untuk keperluan lainnya itu nggak sebanyak itu bro. Bahkan donasi di kitabisa.com itu terlalu over.
Terus uangnya dibuat apa bang? Kan over tuh. Wah, kalau itu saya kurang paham. Tapi kehidupannya jika di luar rumah ingin terlihat wow. Terus pertanyaannya, ibunya masih hidup? Masih. Apakah masih ada istrinya? Istrinya malah cantik. Ya gitu-gitulah. Seolah-olah tuh kayak membuktikan omongan orang yang bilang kalau uang bisa mengubahmu. Kadang orang kalau punya duit banyak langsung kaget bro. Gitu kayak dia lupa daratan, terbangnya ketinggian sampai akhirnya sayapnya hilang, jatuh, mati. Nah gitu. Terus juga sampai akhirnya kan ada, lu tahu kan, orang-orang di Twitter tuh lebih dari Intel men. Asal lu tahu ya. Intel tuh mungkin kalau misalkan mau ngerekrut anggota baru, dia cuma tinggal sembarang aja nyari orang di Twitter karena orang itu bisa jadi Intel. Tiba-tiba ada yang nemuin akun Facebooknya kan. Jadi kayak di Facebook itu ada 2 akun dengan nama yang 11-12. Yang satu Singgi Sahara, yang satu Sahara Singgi. Tapi yang Singgi Sahara ini 1 September 2023, tentu masih di rentan ketika dia meminta donasi, tiba-tiba nanya di grup PS. Nanya kan, ada yang tahu cara update patch PES 2021 di PS5? Saya cari tutor di YouTube, menunya PS4 semua. Oh jadi lu punya PS5? Yang ngasih kemarin aja tuh belum tentu punya PS lo. PS1 aja tuh acan-acan belum tentu. Oh tiba-tiba nyari tutor PS5. Keren banget tuh kayaknya. Terus juga ada akun yang ini sebenarnya masih menjadi perdebatan. Akun Facebook ini seperti sedang mempromosikan judul. Apa yang terjadi? Orang tuh kemudian mempertanyakan, kayaknya beda bang gitu, karena di fotonya ini beda. Terus dia secara tempat yang satu di Semarang, ini di Pontianak. Terus secara detail tuh juga kayaknya mencurigakan. Maksudnya seolah-olah mau dibikin kalau Singgi Sahara dan Sahara Singgi ini adalah 2 orang yang berbeda. Yang padahal ketika akun Facebook ini dilihat dan dilihat foto-fotonya, ditemukan foto ini. Foto ini adalah foto yang sama yang dinaikin sama Facebook Singgi Sahara ketika meminta bantuan Juni 2023 lalu. Jadi secara teori kurang lebihnya Sahara Singgi adalah Singgi Sahara. Apakah ini pasti? Belum tahu juga. Masalahnya di akun Twitter Singgi Sahara, dulu dia pernah bikin tweet yang pernah gue retweet, tweetnya pernah gue retweet lagi. Foto profilnya sama. Jadi kemungkinan besar Singgi Sahara adalah Sahara Singgi. Aneh banget, ngapain sih gue ngebahas ini, ya ampun, sosokan Intel buat gue. Jadi apakah benar dia bermain judul dan mempromosikan judul? Saya tidak bisa pastikan, tapi dugaannya sepertinya kental sekali. Yah, Sahara Singgi. Gokil bener judul emang. Menghancurkan hidup orang. Oh tapi yang lucu adalah dia sempat ada klarifikasi, lupa gue. Dia sempat ada klarifikasi tentang perkara judul-judul itu. Dia bilang dia difitnah. Kata-kata buat Mas Zulfik yang menggiring opini judi online. Waduh, main monopoli saya mas. Nah kewe, bener gue pora ya judi online. Enggak lah mas, mau kesini aja enggak apa-apa lah. Langsung aja. Sudah DM kamu belum Zulfik nih? Saya udah DM alamat. Tapi nanti CKP langsung. Udah, masuknya habis CKP aja. Bocah klemer-klemer banget deh, orang ditanyain, buset dah. Garuk-garuk kepala, sampoan. Ngapain sih? Aneh banget orang. Terus juga ada Singgi Sahara masuk ke website ini. Divo ada kami, ada modal rucep. Rencana mau ngerawat Divo aja, sisanya digalbay. Digalbay itu maksudnya digagal bayarin. Jadi intinya dia nggak pengen bayar pinjaman di situ. Dia nanya, aman nggak suhu? Ada debt collector nggak? Sudah lewat tempo sehari. Nomor kondar saya ngisi ngasal. Nomor kondar tuh kayaknya kontak darurat. Kontak darurat saya ngisi ngasal. Oke. Terus dijawab, aman kakak ya. Gua nggak tahu atas dasar apa dia terjerat pinjolnya. Kalau misalkan dia terjerat pinjol karena perkara membantu perekonomian keluarga, ya gua nggak tahu juga sih. Tapi kalau orang udah kejerat pinjol, ada singgungannya dengan judul, itu adalah 2 combo mematikan untuk hidup lebih stres, lebih gitu, kayak bawaannya bangun tidur nggak tenang, mau meninggal gitu-gitu. Barulah omongan-omongan ini keluar.
kalau sebenarnya dia itu adalah stand up comedian. Ya, gue nggak gitu tahu namanya sebenarnya, sebagai orang yang sering kali berkutat dengan menonton acara-acara stand up, beli digital download di Comika, terus nontonin streaming MLI segala macam. Ya, gue nggak pernah denger namanya gitu bahkan. Tapi ya ternyata dia adalah anggota stand up Indo Semarang. Gue nggak tahu anggota atau enggak, tapi dia sempat ada open mic di stand up Indo Semarang. Terus dia sempat ada naik video YouTube-nya di stand up Indo Kompas TV, yang mana ketika gue denger jokesnya sebenarnya tidak terlalu. Tuh dia punya akun YouTube. Dia punya akun YouTube terus bikin sketsa-sketsa kocak. Ada orang buka makan nasi pakai garam. Oh, makan. Ya ampun, sedih sekali hidup ini. Memang apa-apa itu harus kita syukuri. Ini tanda. Wah, tiba-tiba ada orang datang, si Singgi Sahara. Singgi Sahara ini kemudian mungkin merasa iba. Ini mas makanan. Makasih ya mas. Iya. Waktu makannya nih dibuka, isinya garam 2 bungkus. Mas. Ya, mantap mas. Mending YouTube mas. Oh my god. Ini urusannya udah sama Bapak Presiden nih. Bapak Presiden Najis 2000, mohon dibantu Bapak Presiden. Nggak, gue lupa banget dari tadi tuh. Masa ini kita bawa sampai akhir banget. Jadi total uang yang dia terima itu akhirnya ada yang ngedata. Jadi ada orang sampai bikin tweet kayak gini. Intinya tweet buat ngumpulin semua orang yang sudah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan secara langsung. Ada formnya, dan form ini harus diisi dengan nama, tanggal donasi, platform donasi, jumlahnya, dan ada bukti transfer. Harus dengan bukti transfer. Karena apa? Ya karena takutnya ada orang ngaku-ngaku aja, tapi harus dikasih bukti transfer. Dan setelah dikumpulkan total dari orang yang sudah memberikan uangnya, kurang lebihnya adalah 257.689.732 rupiah. 257 juta di luar dari kita bisa tuh tadi kayak 80-an. Mungkin sekarang udah 100, gue gak tahu. Tapi kayak, men, untuk elu yang berangkat kerja jam 8 pulang jam 5, kalau liburan sampai jam 9, kejebak rame di Manggarai, turun di stasiun Bekasi, mesti jalan ke parkiran yang 4.000, 5.000 itu, pulang dengan perasaan kesel, ngelihat Twitter buka beginian, ada orang minta donasi tapi tidak digunakan semestinya dapat lebih dari 300 juta secara matematika. Kesel nggak abang? Abang, gimana perasaan orang-orang yang sudah memberikan uangnya ke dia dengan harapan uang itu digunakan untuk berobat, tapi digunakan untuk keperluan pribadi? Katakanlah untuk PS5 dan hal-hal aneh itu. Perkara kayak gini tuh sebenarnya menjadi masalah udah cukup lama, karena kita adalah bangsa yang paling gak bisa gitu dihampiri rasa iba. Bahkan ada survei yang pernah bilang, surveinya dari Korea apa kalau gue gak salah, pokoknya survei ini bilang kalau Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia. Tapi kok dimanfaatin sama orang-orang macam Singgi Sahara ini? Aneh bener. Akhirnya ada beberapa orang yang pengen nyamperin Doski untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta detail perkara dari apa-apa yang sudah dilakukan sama Singgi Sahara tersebut. Ada Zulfikar Akbar, Mas Zulfikar, terus ada Mas-mas Jawaku dan temennya. Temennya itu ada di lokasi, ketemu masnya, terus kayak Singgi Sahara ini pasrah jika ada yang mau ngebawa ke pidana. Dengan kata lain, dia mengakui jika donasi yang bertahun-tahun itu sudah diselewengkan. Dan momen gue sedih, ibunya yang sakit tidak tahu menau tentang donasi tersebut. Ibunya beneran sakit, tapi ibunya ini sebenarnya diurusin sama
bapaknya dan biaya pengobatan itu tercover lewat BPJS. Hasil asesmen hari ini dapati terduga tidak semua donasi tersalurkan dengan baik dari pihak penggalang dana, benar adanya menyebarkan galang dana dan meminta bantuan. Jika diperlukan siap membuka rekening koran, pasrah untuk secara proses hukum. Hasil interogasi, ibu yang sakit tidak tahu sebesar itu dana yang didapat dari si anak. Rumah kontrakan di dalam ada TV LED dan lemari es terlihat baru. Dan saat tim menginterogasi terpisah dengan adik ipar juga curiga karena banyak tamu yang datang dan dia bilang kalau Singgi Sahara barusan membeli iPhone seharga 15 juta. Dia punya iPhone 15 juta. Ketika ada orang yang transfer duit ke dia, HP-nya pecah belum diganti. Singgi asu kon matamu, cok. Dikon-kon tobat. Dekatkan dirimu kepada Allah. Kesian bener orang ini. Dan hari ini intinya dia perasa kalau di proses hukum dan dipenjarakan. Dan untuk dari Kita Bisa sudah diproses dan penggalangan dananya sudah ditutup. Oh, untuk yang Kita Bisa nanti kita bahas nanti. Cuman intinya Mas Widino yang kasus perkara tablet hilang di bus yang diganti keramik, dapat informasi kayak gini. Selama 5 tahun ini, ibunya Mas Singgi di cover BPJS dan suami si ibu sangat tanggung jawab sekali. Menurut adiknya Singgi, hari ini ibunya jadwal cuci darah di RS Kota Semarang. Memang ada beberapa obat yang tidak di cover BPJS, tapi semua bisa terselesaikan oleh si bapak. Jadi urusannya semuanya melewati bapak. Si Singgi Sahara ini tugasnya apa? Ngapain, Doski? Dan yang diharapkan juga orang tua dan adiknya dibawa keluar dari permasalahan ini. Maksudnya kayak tidak diikut sertakan karena ibunya lagi sakit, men. Urusannya sama si Singgi Sahara ini aja. Dan sebagai penutup, ini adalah clarify dari kitabisa.com. Terima kasih untuk semua laporan. Siang ini kita bertemu dengan Singgi Sahara untuk confirm validasi tentang galang dana. Setelah diverifikasi, benar bahwa ibu dan anak Singgi dalam kondisi sakit dan perlu pengobatan. Sebagian dari donasi yang terkumpul telah digunakan untuk pengobatan dan biaya penunjang pengobatan seperti pembelian susu, mainan untuk terapi, transportasi rumah sakit, dan pembayaran kontrakan. Singgi mengaku sisa sebagian lain penggunaan dana yang sudah dicairkan dari Kita Bisa tidak bisa dia pertanggungjawabkan karena tidak bisa memberikan bukti penggunaan donasi dengan alasan nota terbuang dan sebagian donasi digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. iPhone, PS5. Kenapa sih gue kompor banget ya Allah. Intinya tindak lanjutnya adalah galang dananya akhirnya ditutup, akan dikembaliin selisih donasi yang gak bisa dipertanggungjawabkan itu. Dan yang terakhir memberikan opsi pengembalian donasi atau refund untuk donatur galang dana Singgah Sahara. Oke. Dan ya emang Kita Bisa harus kayak gini. Dan gue justru baru tahu sih kalau misalkan ketika mau ngambil duit itu harus ada bukti bayar yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Gue baru tahu karena emang berarti ya masih serius itu. Nggak bisa orang sembarang aja gitu kayak minta duit buat berobat ternyata duitnya dipakai buat iPhone PS5 ternyata. Masa yang dikasih struknya, oh ini struk PS5, ini struk iPhone, ditampol orang-orang banyak gitu. Iya sepertinya itu aja. Maksudnya cuman itu runutan yang tersedia gitu. Dan ini adalah hal lain yang bisa menjadi atensi buat lu supaya iya nggak sembarangan ngebagi-bagi dana yang lu punya untuk ngebantu orang lain yang kelihatannya sedih padahal hidupnya lebihan. Nah itu bagian komedinya tuh kayak ada orang transfer duit katakanlah 100.000 atau 200.000 lewat HP yang pecah. Dia lebih memilih untuk membantu orang lain yang dia tidak kenal. Tapi ternyata orang yang tidak dia kenal ini malah membeli iPhone. Gue kesian banget itu kalau misalkan orang itu ngelihat marah-marah nggak ya. Lebih berhati-hatilah. Yang paling gue takutkan dari kasus ini adalah sederhananya orang yang beneran butuh bantuan tuh jadi nggak terbantu gitu gara-gara tipikal manusia-manusia macam ini. Jadinya orang lain yang dirugikan. Ketika orang, gue takutkan adalah ketika orang beneran butuh Twitter please do your magic, orang jadi nggak ngegubris gitu gara-gara si Singgi Sahara berak ini. Untuk penutupnya tadi gue sempat ada ngeliat di Twitter gitu kalau orang ini pengen dipolisikan, pengen ngambil jalur hukum karena jatuhnya kan udah penipuan. Dan ya kita tunggu aja nanti update-nya gimana karena gue juga penasaran tuh be honest. Apalagi tentang perkara total dia nerima duit berapa. Men banyak banget itu men, sumpah dah.
Anjing, bisa beli mobil, bisa beli rumah dia. Itu aja, kita tunggu kabar selanjutnya. Lu bisa tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Lu bisa like dulu video ini sebelum cabut, komen, subscribe. Lu bisa nontonin live gua 3 kali seminggu. Lu bisa follow sosial media gua di @lunatic_twister dan mention perkara-perkara yang ada biar nanti kita bahas di video. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan punggung gua sakit, asam lambung gua kambuh gara-gara ngomongin perkara kayak ginian. Kocak. Singgih Sahara singgih, mata gua merah, ngantuk gua. Belum tidur gua dari semalam ngeriset perkara ini, ribet banget perkara. Intinya ada orang dikasih duit kagak dipakai semestinya, udah. Kayak tipikal bocah disuruh emaknya beli cabai bawang kunyit tapi pulang bawa Kinder Joy, nah gitu. Tampol, belum pernah di tabuk gesper sama malu ya. Gak apa-apa, thank you.